Halo Prinsi, untuk kali ini, di segmen kali ini, saya akan mengenalkan fungsi dan kelengkapan mesin ketika Prinsi pembelian mesin UV Focus AlphaJet 6040. Nah, kegunaan mesin ini sebagai media cetak untuk di bahan-bahan yang datar ataupun silinder. Contohnya bahan datar seperti akrilik, kayu, liter, kemudian kaca, tapi tidak untuk cermin. Dan bahan silinder seperti tumbler ataupun botol. Nah, ketika pembelian ini, Prinsi juga akan mendapatkan 1 unit rotary dan 1 unit software. Seperti ini untuk rotarinya dan ini softwarenya. Jadi rotary ini yang digunakan untuk media yang silinder seperti botol atau tumbler. Oke, dari mesin UV Focus sendiri, dia sudah rancangan dari pabrik. Dari body dia udah full metal. Kemudian dia sudah pakai panel touchscreen semua. Ini ada fitur vakum yang ini, wet in circulation, dia untuk mengaduk tinta putih, sensor head limit, emergency stop. Untuk kelebihan mesin ini, pertama dia lebih silent, pergerakan motor dari kanan kiri dia lebih silent, kemudian tatakan dia lebih seimbang dan tidak bakal goyang ya, kokoh dia, karena dia sudah menggunakan ball screw untuk bagian bawahnya dan rak gear untuk kanan kiri. Nah, mesin ini dilengkapi sensor untuk tinta, jadi kita bisa mendeteksi tintanya sudah habis atau belum. Sensornya di mana? Ada di sini. Ketika ini ditekan, dia akan mendeteksi tinta mana yang akan habis. Bisa dilihat di belakang. Yang nyala ini berarti dia tandanya tintanya sudah perlu diisi ulang. Nih. Sensor ini bisa kita matikan melalui ini lagi, tekan, lalu tintanya kita isi. Jadi bukan sensor otomatis yang dia ketika tinta habis langsung menyala gitu, tidak. Dia bisa di switch otomatis atau manual. Semi otomatis sensor. Kemudian ada sensor head limit. Yang ini dia tidak bisa ketika ada bahan turun, tidak bisa. Tapi ketika bahan ada di sini, kemudian mesin dinaikkan, dia akan melepaskan posisi 32 mili dari printhead dan bahan otomatis, bukan dia naik turun otomatis. Jadi ketika Prinsi ingin meletakkan bahan seukuran misalkan 10 cm, mesin ini harus diturunkan dulu, dimajukan, dipaskan sama sensor, dinaikkan. Dia ketika udah ketinggian 10 cm ketinggian 10 cm untuk bahannya dan printhead ada jarak 2 mili, dia otomatis sudah berhenti di situ, tidak bisa naik turun naik lagi melebihi printhead. Fungsinya biar dia tidak menabrak printheadnya. Jadi ini bukan full otomatis, ketika ada bahan ditaruh langsung naik turun, tidak. Dia semi otomatis dipaskan itu sendiri. Nah, untuk panelnya ini udah touchscreen. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 panel. Yang pertama left right. Left right ini untuk kanan kiri seperti ini. Ini untuk panel kanan kiri. Ini untuk maju mundur. Ini untuk wet ink circulation. Wet ink circulation ini dia akan mengaduk tinta putih di belakang agar tidak ngendap. Ada vakum, up and down. Sama ada satu lagi panel untuk kontrol displaynya, statusnya offline karena dia tidak connect ke software. Jadi untuk kontrol display aja melihatkan status print atau enggak. Jadi kalau misalkan udah ready seperti ini, printer udah siap untuk di print. Tapi dia ada tulisan please wait, dia masih ada proses yang belum diselesaikan. Contohnya seperti ini. Ini hanya untuk kontrol display status aja. Nah, statusnya ready, dia initializing atau self check sekitar sampai 100%. Dan yang ini ada emergency stop. Ini bukan menghentikan mesin semuanya, tidak. Dia hanya menghentikan pergerakan motor.
Jadi misalkan ada salah bahan atau printheadnya nabrak bahan, tekan ini, dia akan stop pergerakan printheadnya, bukan mematikan semua mesinnya. Mesin ini juga dilengkapi sudah dengan USB port untuk koneksinya, sudah tidak menggunakan LAN lagi. Untuk flash disk dia masih belum bisa karena dia tidak ada memori untuk menyimpan datanya. Jadi semua by direct ke software, by laptop atau software. Jadi untuk perintah kerjanya dia langsung dari direct ke laptop. Ketika pembelian mesin ini, Prinzi juga dilengkapi oleh yang namanya UV LED Control Chiller. Yang ini fungsinya dia untuk mengontrol panas dari lampu UV-nya. Ini UV 1, ini UV 2. Dan suhu sekarang masih 31 derajat. Untuk idealnya di antara 35 ke bawah sampai 28 ke atas. Jika mau lebih dari itu, mesin dimatikan dulu karena status airnya ini panas. Dan saya menggunakan air dari galon aqua. Ini bisa menggunakan galon atau chiller. Lebih dianjurkan menggunakan air cooler seperti air radiatornya mobil, air radiatornya motor. Itu dia agar suhu dari airnya terjaga, tetap dingin. Putaran ini yang pertama UV 1, dia untuk mengatur panasnya UV. Ini settingan saya untuk normal sekitar 20 dan 30. UV 1 dan 2 atau 20-20 tidak masalah. Kemudian ini ada power, dan dimatikan dia mati. Oke, untuk mesin ini dia udah dilengkapi tinta 6 channel KC, MY, LC, dan LM. Itu untuk satu printhead. Kemudian ada tinta varnish dan tinta white. Varnish ini untuk printhead sendiri dan white untuk printhead sendiri. Jadi dia terbagi dari 3 printhead dan masing-masing printhead memiliki warna yang berbeda. Nah, jadi ini dilengkapi 6 dari printhead warna dan 2 untuk printhead varnish dan white. Yang pertama untuk printhead warna primer K itu black, cyan, magenta, dan yellow. Itu untuk warna primernya. Warna sekundernya tambahan ada LC dan LM, light magenta dan light cyan. Fungsinya 2 warna ini untuk mengeluarkan warna neon. Warna neon itu seperti warna-warna stabilo. Dan ada varnish untuk finishing dan white untuk white layer yang bawah untuk melapisi warna ini agar dia keluar. Selanjutnya untuk bagian sebelah kanannya mesin, di sebelah sini terdapat pembuangan tinta dan pompa. Seperti ini pompa. Ini untuk pompa dan ini untuk pembuangannya. Jadi ketika dia penuh, dia akan nyala juga alarmnya. Ini pompa 1, 2, 3 pompa dan 1 pembuangan tinta. Dan yang ini ball screw untuk linear Z axisnya. Nah, untuk setiap pembelian mesin ini disarankan sama sobat-sobat Prinzi menggunakan pertama Stavolt. Di sini saya menggunakan Stavolt 5000 kVA. Fungsinya Stavolt sendiri dia untuk menstabilkan listrik yang dapat dari PLN. Setelah dari Stavolt masuk ke UPS. Nah, ini UPS unit. Dia dapat baterai dan kontrolnya. Kontrol boxnya. Fungsinya UPS sendiri ketika Prinzi mati lampu atau tiba-tiba listriknya tidak ada, mesin masih bisa tetap nyala, jadi tidak langsung mati. Itu lebih aman untuk kelistrikan mesinnya. Dan 2 ini tidak include ketika pembelian mesin, jadi Prinzi menyiapkan sendiri atau beli dari sini juga bisa. Nah, dan ketika pembelian mesin, Prinzi juga mendapatkan tintanya, yaitu tinta yellow, magenta, black, cyan, LC, ELC, dan LM. Dan dapat juga tinta white-nya untuk dasarannya. Jangan lupa varnish. Varnish untuk glossy-nya, UV moisturizing liquid. Nah, dengan kata lain cleaner. Non-metal coating. Nah, non-metal coating ini untuk coating ketika dia di bahan yang non-metal. Dan juga dapat metal coating. Metal coating kayak primer dia untuk bahan metal.
Nah, jadi tinta UV ini tanpa dikasih ini dan di print di bahan stainless atau bahan-bahan yang sekiranya dia kayak teksturnya lembut atau licin gitu, mesti dikasih seperti ini dulu coatingnya 2. Fungsinya biar dia tintanya bisa melekat dalam bahannya. Karena kalau nggak digunakan coating ini, 2 coating ini, nanti ketika di print hasilnya bisa nempel tapi tidak lama, jadi bisa cepat rusaknya. Oke. Istilahnya untuk pre-treatment sebelum print dan setelah print coating. Tapi itu untuk bahan-bahan yang permukaannya licin. Contoh yang non metal seperti akrilik, kemudian kaca, atau bahan-bahan yang licin lainnya. Nah, untuk yang metal coating digunakan untuk bahan yang licin seperti stainless dan kawan-kawannya. Oke. Cukup lengkap kan ketika pembelian mesin ini, jadi tidak perlu khawatir untuk treatment bagaimana nanti membersihkan daily maintenance-nya, tintanya bagaimana. Setiap pembelian mesin pasti dapat ini semua. Oke, tadi sekilas review bagaimana cara penggunaan mesin dan semua yang didapat ketika pembelian mesin. Mungkin jika Prinzi masih ada yang perlu ditanyakan bisa langsung komen di bawah, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan info mengenai mesin-mesin lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. The Prince, buat usaha jadi mudah.